مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم. Dukaun itu manusia diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Titik kesempurnaan itu yang membedakan antara makhluk yang lain atau ciptaan yang lain adalah ada pada pikirannya atau logika atau akal. Apa perbedaan binatang dengan manusia? Karena ada yang sama. Binatang makan, manusia mangan. Binatang ngombe, manusia ngombe. Podo, nguyok ngising podo. Yo tidur sama, kebutuhannya sama. Kambing tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Itulah kambing tidak punya kewajiban. Yang ada adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia punya kebutuhan tetapi juga punya kewajiban. Kalian makan, tetapi kamu harus tahu ilmunya makan. Kata-kata harus kan wajib kan? Kamu minum, tetapi kowe kudu ngerti carane minum. Kamu tidur, butuh tidur tidak manusia? Tapi kowe kudu ngerti, ya, kata-kata kudu wajib enggak? Carane turu. Kamu dalam bahasa globalnya, kamu manusia hidup harus tahu siapa yang menghidupkan. Lalu belajar ilmu jenenge ilmu tauhid. Kamu manusia hidup lahir sebagai manusia makhluk sosial. Artinya makhluk yang dihidupkan yang bisa hidupnya saling membutuhkan. Kamu harus tahu ilmu saling membutuhkan. Jenenge ilmu sosial. Semua ilmu dong. Dalam hidup ini ada satu kehidupan kebersamaan, baik kecil maupun besar. Taruhlah kecil dalam kehidupan keluarga. Taruhlah besar kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kamu harus tahu ilmu kebersamaan baik kecil maupun besar, yaitu ilmu rumah tangga. Minimal kowe kudu ngaji kitab, kudu licin gen iso ngatur anake karo bojo, lahir dan batinnya, kebutuhannya, kewajibannya, haknya. Kamu hidup yang tidak bisa lagi dibohongi bahwa kita berada dalam hidup kebersamaan bermasyarakat. Kamu harus tahu hidup sosial supaya kamu pandai menghormati, menghargai, memilah dan memilih mana yang batil dan mana yang baik, hak dan yang batil. Dalam hidup bernegara juga begitu. Itu lebih luas lagi pengetahuan tentang bagaimana hidup kebersamaan. Lalu dibentuklah satu negara, lalu didasari, lalu diberikan bentuknya negara juga, namanya demokrasi. Didasari dengan Pancasila,
didasari pula dengan hukum Undang-Undang Dasar 1945, ada garis besar haluan negara, ada kitab undang-undang hukum pidana, ada hukum perdata. Ilmu itu luas. Apakah itu harus sekolah? Nah, kalian aktif, kreatif, positif. Apa? Aktif, kreatif, positif. Aktif itu menggunakan ini. Kalau ini tidak aktif, pikiran tidak aktif, berarti semuanya ikut tidak aktif. Kalau pikirannya itu aktif, semua ikut aktif. Kalau pikirannya pasif, semua ikut pasif. Berarti rajane iku pikiran, otoritasnya iku pikiran. Kamu aktif tapi positif. Sekarang kan zaman digital. Bukalah HP yang kamu ingin tahu apa. Ada namanya Mbak Google. Buka. Itu udah ada gurunya, Pak. Kalau secara saintifik, ilmu pengetahuan, yang penting kamu tahu. Tetapi secara religi, ilmu agama, kamu tidak boleh tahu sendiri. Karena di situ ada yu'minuna bil ghaib. Udah main-main. Kalau kamu mempelajari ilmu tauhid dengan sendirinya, terus yang kamu pelajari di luar logika semuanya, tapi realistis, dalam ilmu sains dikatakan sesuatu yang ada di atas itu pasti ada penyangganya. Lalu kamu tidak percaya dengan langit berdiri tanpa tiang, terus kamu cari kemana-mana, lang-lang buana. Mau kemana, Pak? Mau cari tiang langit. Cagai langit digolek. Kok ora pas karo pikiran. Mungkin tidak itu. Itulah sebabnya kalau ingin berubah, kau harus memulai rajin mencari ilmu. Berarti apa? Belajar. Belajar itu butuh ruang dan waktu. Waktumu saat ini sangat tepat untuk dimulai semangat belajar, kreatif belajar. Karena dengan belajar, lambat atau cepat, pasti kau akan dapat konsekuensinya yang positif. Dampak dari belajar itu adalah menjadi orang yang mengerti dengan segala hal, mengerti dengan situasi, ngerti karo kondisi. Hanya orang yang tersesat karena dia tidak tahu apa? Alamat. Bener gak? Berarti orang untuk menempuh satu tujuan itu pertama harus tahu alamat. Jalane jenenge opo, kota opo, desa, mlebune gang opo, nomor rumah piro, nak RT piro, jenenge sopo, baru sukses. Dan itu pun harus pakai syariat. Ngerti tidak pakai syariat? Kau begitu sampai nanti tanya sama orang, bener ini kampung ini, bener ini gang ini, di mana rumah yang nomornya ini, bener ini RT sekian, apa bener di kampung ini ada namanya Pak ini, namanya apa? Syarif usaha ikhtiar. Jadi kok tidak diem aja tinggal main judi di rumah aja terus. Kamu mau kemana ini malam ini? Saya mau ke Jakarta, tapi kerjanya main judi di tempat dan tidak bergerak. Mungkin tidak? Orang tidak bergerak, menuruti emosinya, menuruti keinginannya, tapi maksud hati ingin pergi. Mungkin tidak? Gue bermaksud hati ingin hidup masa depan tuh senang, bahagia, bisa kawin, dapat istri yang seimbang, lalu kau bercita-cita bisa bangun rumah, bercita-cita ya hidup bahagia sejahtera dunia akhirat. Tapi kerjaanmu itu banyak membuang waktu. Satu,
Yang kedua, kau sengaja mempersempit ruang masa depanmu, padahal kau ingin luas masa depan. Kau sengaja membuat gelap ruang masa depan, padahal kau menginginkan ruang masa depanmu cerah. Tapi tindakannya itu sebaliknya. Ilmu gak duwe kon belajar mau. Sekarang kalau sudah tidak belajar, minimal kamu menjadi orang yang kreatif lah. Tetapi orangnya pemalas. Antara keinginan dengan yang dipersiapkan, cocok tidak itu? Wah, cocok. Itu kalau dibalik bisa kayak semacam orang gila. Orang yang nggak tahu alamatnya tapi dia benar-benar mau nyari, tapi dikasih tahu malah marah. Banyak kan gitu? Pak, mau kemana? Saya mau ke Semarang. Padahal itu arahnya Semarang itu ke barat. Tapi dia perginya ke tim. Ada yang ngasih tahu, Pak, mau kemana? Mau ke Semarang. Oh salah Pak, ke barat. Ngulon rono. Kamu tahu apa anak kecil? Padahal Semarang itu nengku ulon. Dia larinya ke timur. Berarti ada orang yang ikhlas memberitahu dan jujur apa adanya, malah marah. Berarti orang itu bisa nggak bahagia hidupnya? Orang itu termasuk kategori dukain dari ini? Tidak. Termasuk cerdas dari ini? Tidak. Orang yang cerdas itu situasi dan kondisinya mampu dia mensikapi. Kondisiku aku tidak tahu, ya, berarti aku harus ikut yang tahu. Tidak bahas status orang, tua ataupun kecil, pokoknya yang benar, yang dia tahu dia ikut. Itu cerdas. Tidak ada lagi gengsi. Dan orang yang cerdas adalah orang yang belajar berpikir, dan kemudian pikiran itu mampu mengukur apa yang diperbuat dan bagaimana nanti dampak perbuatan itu. Dukur. Coba kalau sampean berpikir masa muda itu masa dimana paling kuat, darah paling merah, uratnya juga masih kencang. Tetapi kalau disia-siakan, dihabiskan energi di masa mudanya itu, lu nak tua wi, kira mandok-mandok tak. Pamonen di bojo is, bojone is, ora pati nggawe, duwe anak is, anak era patek kerumat, kuning perapatan kono, bosok pakne wis tua, anaknya delok pakne sebel. Akhirnya apa yang terjadi? Gelap gulita masa depan